Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong sudah mulai berlaku, tapi banyak warga tetap menggelar aksi protes pada tanggal 1. Malamnya, polisi mendata sebanyak 370 orang ditangkap. Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo mengecam, turut diregulasinya warga Amerika oleh UU tersebut adalah hal yang tidak bisa diterima. Banyak warga Hong Kong menggelar aksi protes di jalanan sejak tanggal 1 siang. Polisi penindas mengusir dengan mobil meriam air dan semprotan merica dan hingga pukul 22 malam menangkap sekitar 370 orang, termasuk 10 yang dicap melanggar UU Keamanan Nasional karena memiliki, memamerkan atau melambaikan spanduk berslogan Kemerdekaan Hong Kong dan Revolusi Zaman Kita. Selain berlaku bagi warga Hong Kong dalam dan luar negeri, UU Keamanan Nasional juga berlaku bagi warga asing di Hong Kong. Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo mengkritik bahwa Hong Kong yang dulunya kota paling makmur dan stabil di dunia, kini hanya satu lagi kota yang dikontrol Tiongkok. Dewan HAM PBB melalui pernyataan yang diungkapkan bersama oleh 27 negara mengecam bahwa UU Keamanan Nasional telah melanggar HAM warga Hong Kong dan merusak prinsip satu negara dua sistem yang menjamin otonominya. Tapi pada saat yang sama, ada 53 negara mengajukan dukungan dan menegaskan bahwa setiap negara berhak memperlakukan perundang-undangan untuk melindungi keamanan nasional. Sebuah kapal pengungsi Rohingya dari Myanmar yang mengangkut 94 imigran termasuk 30 anak-anak ditemukan di perairan Aceh Utara, Indonesia. Atas kekhawatiran penyebaran pandemi, pemerintah awalnya tidak mengizinkan mereka mendarat tapi mengubah sikap setelah warga yang marah turun ke laut dan menggendong para imigran satu persatu ke daratan. Kapal pengungsi diikat dengan tali agar tidak terhanyut. Kemudian satu persatu imigran Rohingya di atas kapal digendong warga ke daratan. Insiden mengharukan ini terjadi di Pantai Lancok, Aceh Utara, 25 Juni. Kalau pemerintah tidak sanggup, masyarakat akan sanggup menurunkan orang itu semua. Karena apa? Kita manusia juga. Orang itu manusia juga. Kita punya hati. Setelah diberitahu nelayan yang menemukan kapal terdampar dengan 94 imigran termasuk 30 anak-anak ini, Basarnas membawa para imigran ke tepi pantai. Atas kekhawatiran penyebaran pandemi, pemerintah Aceh awalnya tidak mengizinkan mereka mendarat, tapi mengubah sikap, menawarkan tempat penampungan dan melaksanakan tes COVID-19 bagi para imigran setelah warga yang marah melakukan evakuasi secara mandiri. Disebabkan penindasan dari kaum Buddhis, banyak etnis Muslim Rohingya di Myanmar selama bertahun-tahun ini mengungsi ke Indonesia, yang mayoritas juga beragama Islam. Penampungan selalu ditawarkan pemerintah, tapi beberapa bulan ini dihentikan akibat pandemi COVID-19. Kelompok pengungsi yang baru diselamatkan ini kabarnya telah terdampar di atas laut sekitar 4 bulan. Masih untung diselamatkan oleh warga Indonesia. Tapi banyak imigran Rohingya lain tidak seberuntung mereka. Jutaan kini menetap di kamp pengungsi Myanmar dan Bangladesh dengan kondisi kehidupan sangat buruk. Dan di tengah merebaknya pandemi, mereka sering dilupakan oleh masyarakat internasional. Setelah ditutup hampir setahun, kunjungan ke Pulau Kilong dibuka kembali 1 Juli. Penjualan tiket untuk pertama kali mengadopsi sistem reservasi daring dengan harga terpadu. Menurut data Pemkot Kilong, pendaftaran sudah penuh hingga akhir Agustus, menampilkan gejala wisata retaliatif dengan meredanya pandemi COVID-19. Kunjungan ke Pulau Kilong resmi dibuka kembali 1 Juli. Penjualan tiket untuk pertama kali mengadopsi sistem reservasi daring dengan harga terpadu dan jumlah pengunjung dibatasi pada 1.200 orang per hari. Pulau Kilong seluas 24 hektar yang terletak sekitar 6 km timur laut kota Kilong adalah sebuah pulau vulkanik. Atraksi pulau mencakup batuan geologis, ratusan spesies tanaman dan ekologi burung. Ombak ganas di gerbang Laut Kilong juga dapat terlihat jelas, sementara lanskap pulau bisa dinikmati saat kapal berkeliling pulau. Tapi pengunjung harus ada persiapan psikologis karena hujan sering turun di sana. Pemirsa, sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa.